saya waktu itu pada tahun 2019, kebetulan saya itu lagi off posisinya. Off setelah kerja di Samarinda di proyek jaringan gas. Karena memang saya lama off-nya itu sekitar 6 bulan, sementara kan pemasukan butuh tuh bang. Iya, uang dapur. Iya, buat dapur, buat ngerokok kita banyak, buat kebutuhan lah gitu kan. Nah di situ saya sudah cari-cari pekerjaan kesana kemari, memang susah didapat. Akhirnya scroll Facebook, terus nemu tuh info loker, dibutuhkan ABK kapal. Nah di situ nggak ditulis ABK kapal apa. Dalam benak pikiran saya itu kapalnya kapal pesiar, kapal kargo, kapal pelni. Namanya juga penting kapal. Iya, ABK kapal. Pokoknya keren lah jadi ABK kapal begitu. Nah, setelah saya baca ada nomor tertera di situ, saya hubungin. Berarti di Facebook itu? Di Facebook, di nomor WA-nya. Saya tanya, betul ini ada loker buat ABK kapal? Betul, syaratnya apa? Dia bilang KTP asli sama kartu keluarga. Kartu keluarga fotokopian. Terus apalagi bang? Saya bilang ke si maklarnya ini yang tulis di ini statusnya itu, di postingan itu. Terus dia bilang, ya kamu cuman siap saja bawa KTP yang asli sama fotokopi kartu keluarga katanya. Oke, jadi kapan nih bisa kesini kata dia. Saya bilang kalau besok memang bisa kalau besok langsung saja. Kamu ke daerah Penjaringan, dia bilang begitu. Nanti saya kasih ininya Sherlocknya, dia bilang begitu. Nah terus saya besoknya berangkat. Nah di stasiun Muara Angke itu dijemput sama dia. Saya juga gambarannya itu apa, ditempatin di kayak mes, kayak aula, kayak begitu gedung. Ternyata pas di sana itu ya mohon maaf ini jadi lingkungan agak pemukimannya padat. Terus ya kontrakannya juga petak. Itu apa dari triplek kayu kayak begitu. Nah di situ saya datang hari pertama itu. Dia kasih pengarahan dan kasih info juga ke saya. Dia bilang, kamu sudah tahu kerja di ABK kapal, di kapal Cumi katanya, bilang begitu. Saya bilang, oh belum tahu, saya kira kapal kargo, kapal pelni. Oh bukan, itu butuh persyaratan yang khusus katanya gitu. Ini di kapal Cumi. Terus jadi gimana kerjanya? Dia bilangnya cuman mancing katanya gitu. Dia bilang, oh mancing. Terus gimana masalah gaji atau masalah kerjanya kapan? Nah dia bilang katanya kalau di Cumi itu gajinya cuma 1 juta per bulan. Kalau zaman sekarang mah 1 juta kan, waduh, nggak buat kemana-mana. Nah dia bilang begitu 1 juta, loh kecil bang ya kata saya bilang begitu ke dia, ke Bang Ompong itu namanya. Nah di situ dia bilang, oh nggak cuma 1 juta aja, kamu itu dapat preminya gimana? Jadi kamu mancing cumi itu kalau misalkan hasilnya 20 kilo dikali 6.000, jadi per kilonya 6.000. Sekilonya 6.000? 6.000, padahal katanya sih info kalau misalkan dijual ke ekspor itu ke Cina ukuran 1 begini kan bisa sampai 400.000 per kilo. Betul. Yang kecil aja udah ada harganya 80.000. Betul. Mau di Jakarta mau di Bogor begitu kan. Dia bilang begitu. Oh 6.000 bang. Iya. Kalau untuk pemula buat junior katanya dia bilang, insya Allah dia bilang dapat sekitar 15 kilo atau 20 kilo paling kecil. Per hari? Iya per malam sekali mancing. Per malam. Nah terus saya hitung-hitung lagi kan. Habis dihitung, oh kalau 20 dikali 6.000 berarti 120. Kali sebulan udah lumayan, 3.600.000. Belum ditambah itu yang 1 juta di luar premi. Saya bilang, bolehlah kalau itu nggak apa-apa gitu. Tapi kamu belum ada pengalaman? Belum, saya bilang. Saya yang ke melaut itu belum, kecuali di pinggir pantai ya itu sering saya bilang gitu. Terus sudah dia bilang begitu, nah dia ngejelasin, nah kamu sebelum berangkat itu kamu dikasih bon-bonan buat bekal keluarga. Wah saya tambah semangat dong, tambah enak, belum kerja aja mau dikasih bon-bonan. Berarti kan di benak saya berarti memang betul-betul menjanjikan, betul-betul menjanjikan. Nah,
berapa bang bon-bonannya? Saya tanya nih ke maklarnya. Dia bilang katanya 5 juta, ada syaratnya. Apa itu bang syaratnya? Jadi kamu terima nggak full 5 juta. Loh kenapa bang? Karena dipotong administrasi sama biaya jasa saya. Kamu ini nggak bisa langsung masuk ke kapal, dia bilang begitu. Dipotong berapa bang? 2 juta potongnya. Berarti nerima 3 juta? 3 juta. Okay. Nerima 3 juta. Dan itu pun pada saat itu belum langsung ditransfer bang, belum langsung terima. Jadi hanya sekedar pembicaraan saja. Nah, di situ habis dia ngejelasin, dia bilang katanya, tunggu ya, nanti kamu mulai lepas ke laut itu, mulai berlayar itu nanti, dia bilang sekitar 2 mingguan di sini. Kamu saya arahin dulu, nanti saya ajarin dulu bagaimana caranya mancing. Nah setelah bisa, nah baru kamu di sana lepas tali, dia bilang begitu. Saya bilang, oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan di sini. Terus kalau masalah makan, tenang, saya tanggung, dia bilang begitu. Oh oke lah bang, rokok juga saya tanggung. Nah di situ saya pikir, oh potong 2 juta pantesan kan begitu. Karena kan ada biaya buat makan, buat rokok, begitu. Nah jarak 2 hari, 3 hari setelah pembicaraan itu selesai, nah saya sudah dari lingkungan, ini mohon maaf bang ya, dari lingkungan kurang ini kan, lingkungannya dalam arti pemukiman kumuh, ini maaf sekali lagi. Terus dari tempat tinggal juga banyak nyamuk, pokoknya kayak begitu. Ditambah ada yang, kalau istilah kerennya itu toksik lingkungannya. Toksiknya kenapa? Jadi pas mungkin ke 3 hari 4 hari di sana, dia itu banyak teman dari luar keluar masuk. Nah kalau positif di situ, saya mungkin ya enjoy aja, biarpun kadang kalau setengah malam itu dia ribut atau gimana, cerita gitu kan, nyanyi itu nggak masalah. Yang saya kurang berkenan di hati itu, nah di situ itu ada transaksi bang. Iya, saya juga sempat ditawarin, cuman saya menolak. Menolaknya apa? Saya nggak mau, memang nggak terbiasa. Ya nanti ujungnya kena hukum lagi atau iya, takutnya lagi apes atau gimana di situ. Nah kan asapnya juga sampai dapat ke saya begitu di area kontrakan itu, area mesnya itu dia. Nah selang 1 minggu, jarak 1 minggu itu ya ada kabar, 2 hari lagi kamu paling katanya lepas tali, dia bilang begitu. Lepas tali itu maksudnya kita berlayar, dimasukin ke kapal cumi. Nah di situ dia bilang sebentar lagi 2 hari mau masuk kapal, kamu minta nomor rekening. Terus saya minta nomor rekening sama kamu, dia bilang begitu. Buat apa bang? Nah itu kan ditransfer nanti katanya, yang bon-bonan itu. Tapi ditransfernya sama saya 3 juta. Iya bang, dia bilang begitu. Nah terus dia bilang, kamu kasih nomor rekening, nah nanti lepas tali baru saya transfer. Oh gitu, iya katanya begitu. Oke. Nah di situ pas 1 hari sebelum berangkat naik, mau berangkat bukan ke kapal dulu bang, tapi saya itu mau berangkat ke Tanjung Priuk. Jadi saya sebelum lepas tali itu ke Tanjung Priuk dulu. Nah dia tanya, bilang begini, sebentar lagi kan kamu mau ke sana, minta nomor rekening. Saya kasih nomor rekening tuh, nomor rekening bibi sama nomor rekening saudara. Saya sudah kasih. Nah tak lama, nah pada disuruh kumpul sama si Ompong ini namanya. Dia bilang katanya, kumpul kamu, nanti sebentar sore persiapan kamu katanya, baju-baju kamu masukin. Nah saya lupa bang, mau cerita nih. Pada saat saya di mes ini, di kontrakan dia, itu HP saya hilang, ditaruh di celana. Padahal di celana ya? Di celana. Bukan naruh sembarangan gitu maksudnya? Bukan taruh di meja atau di mana, di celana. Karena memang kenapa saya taruh di saku celana, lihat lingkungannya juga toksik bang. Takutnya seenggaknya kan orang sudah kecanduan narkoba atau gimana, takutnya dia nggak ada duit atau gimana. Itu tadi saya keskip tuh. Nah HP saya itu hilang. Saya tanya ke si maklar Ompong itu, bang HP saya hilang, gimana ya? Ah lupa taruh kali kamu jadi hilang. Ah enggak, di saku bang, saya bilang begitu. Nah kebetulan di area kontrakan itu kayak begini nih bang, kayak ruangan begini. Dia kontrakannya itu kos-kosannya itu ada 1, 2, 3. Nah di sini ada tempat kumpul bang. Saya tanya ke calon ABK juga di situ ada, cuman beda kamar sama saya. HP saya hilang ini kemana? Saya bilang begitu ya. Saya juga bingung. Nggak tahu, dia bilang begitu kan.
teman saya. Jam berapa ya hilang? Dut. Nah di situ saya panggilannya gendut. Jam berapa hilangnya? Ya nggak tahu, pas saya tidur, tahu-tahu pagi sudah nggak ada HP-nya. Tengah malam itu ada ompong dekat-dekatin kamu. Nah wallahu alam, saya curiganya sama dia. Orang lain juga yang lihat itu sama dia, karena dia sudah pemakai begitu kan, pemakai berat begitu. Nah balik lagi ke yang pas mau berangkat. Balik lagi pas mau berangkat. Nah di situ dia bilang tanya-tanya nomor rekening kan. Habis tanya nomor rekening sudah. Dan ternyata belum langsung naik kapal bang. Kita diarahin ke Tanjung Priuk dulu, kumpul sama tekongnya sama kaptennya itu kan. Tekong sama kapten kan sama aja itu bahasanya. Kumpul. Nah ternyata banyak bang. Di situ sekitar ada 20 lebih orang kumpul. Jadi ABK. dalam ABK. Di situ sudah ada KKM-nya. KKM itu ya orang yang pegang kendali mesin gitu. Mekanik lah ya bahasanya. Ada KKM-nya, ada wakil kaptennya, ada juga tekongnya juga di situ. Dari pas pertama lihat tekongnya memang kental sekali, oriental gitu, orang Cina gitu. Cuman dia bahasa Jawanya kental, ternyata dia itu turunan Jawa sama Cina gitu. Cacin. Jacin. Jawa Cina. Bukan micin. Bukan Cacin. Nah, udah kumpul, nah baru dia bilang sebentar lagi ya kita berangkat. Naik dia booking ini buat kendaraan buat ke sana Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk kita naik kapal Pelni bang. Naik kapal Pelni berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Jadi kenapa saya dari Tanjung Priuk ke Tanjung Balai Karimun nggak langsung ini? Kita kata si tekongnya ini ambil kapal di sana karena kapalnya baru. Kapal cuminya ini baru. Sampai Tanjung Balai Karimun. Di situ kita ya santai-santai dulu, dikenalin big bossnya, bos yang lebih besarnya lagi. Nah kalau itu asli Cina betul-betul itu, bukan Jacin lagi. Iya. Hari pertama istirahat, makan dulu. Nah hari keduanya bantu-bantu ngecat, karena belum dicat. Apa sih? Bantu-bantu ituin resin tuh bang, resinnya yang tempelin itu bang, sampai gatal ke tangan saya kan begitu. Nah di situ setelah selesai, nah udah selesai nih mau berangkat bang. Saya telepon lagi ompong, sudah ditransfer belum? Itu kan belum lepas tali kata dia. Kamu itu baru mau ambil kapal, jadi nanti tunggu pas sampai lepas tali katanya kamu sampai berangkat. Oh oke lah. Dia alasannya kalau misalkan lepas tali baru dikirim dana bon-bonan itu takutnya saya kabur. Dia bilang begitu. Nah pas kapal udah mau selesai, udah dicek, sudah dicek, mesin sudah ditaruh. Nah di situ ada aktivitas yang janggal bang. Apa tuh? Jadi saya lihat bosnya itu bawa kayak macam sesajen tapi mengarah ke sesajen Cina begitu. Dia bakar dupa sambil begini kan, asapnya sampai ya harum kayak begitu. Terus dia kayak macam doa-doa begitu. Saya nggak tahu juga itu ibadah kah, itu sesajen kah. Pokoknya ada aktivitas kayak begitu bang. Nah di situ setelah ada ritual begitu sebelum jalan baru didorong kapalnya itu. Nah lepas tali. Di situ saya jalan dari Tanjung Balai Karimun ke Dobo. Dobo tuh daerah mana bang? Maluku Tenggara. Maluku. Jadi kalau mau kapal cumi mau ada surat izinnya, pancing cumi itu mencari cumi itu, dia surat perizinannya harus di Dobo bang. Emang ada yang nggak pakai surat izin? Nggak tahu saya kalau, jadi setahu saya itu kapal cumi itu minta surat perizinan ke situ dulu. Oke. Ke dinas kelautan Dobo di situ. Nah berangkat ceritanya dari Tanjung Balai Karimun. Berangkat nih. Satu hari saya sudah ngalamin fisik saya itu nggak terbiasa dengan suasana dari kapalnya goyang, dari alam angin. Saya muntah terus. Jadi muntahnya itu durasinya sering bang. Nggak kayak muntah pagi muntah, ini 2 jam sekali muntah. Nah sampai 2 hari 3 hari itu yang muntah bukan lagi kayak muntah biasa ini bang, maaf nih. Jadi muntah saya itu mungkin sudah ke dasar-dasarnya, ibaratnya dasar makanan saya, jadi kuning yang keluar. Saya udah nggak tahan aja. Tapi di situ bukannya malah nolong, teman-teman yang
senior maklum di kapal ya, ini mohon maaf ya, ada yang bertato, tindih. Jadi malah ngeledek dia bang, cendain. Nikmati bro, mabuk gratis katanya ini. Nikmati saja, ini yang namanya di laut katanya. Nah yang peduli itu ada wakil kaptennya. Jarak 4 hari 5 hari karena dia lihat saya nggak sembuh-sembuh itu mabuk. Dikasih minum air laut. Pertama 1 gelas, 2 gelas, sampai 4 gelas. Nah di situ mulai reda. Sekitar 8 harian. Nah saya jelasin lagi kenapa saya bisa telepon ompong, karena saya pakai handphonenya teman saya. Kalau HP saya hilang. Nah 8 hari itu sudah kondisi normal, paling mabuk juga sedikit sesekali bang. Dari perjalanan Tanjung Balai Karimun menuju Dobo itu ya sudah mulai membaik lah kondisi saya. Di situ saya disuruh masak. Ada videonya juga bang. Video lagi masak di situ. Itu keadaan enjoy bang, belum ada aktivitas mancing karena masih tujuan ke Dobo, dan itu pun katanya kata si tekongnya mau ngurus surat perizinan dulu. Nah sampai ke 8 hari 9 hari saya masak aktivitas kan. Nah karena apa sih juru masaknya ini sakit, jadi ditunjuk siapa yang pengen masak. Nah ada, oh ini kayaknya nih bisa pintar masak nih katanya gitu kan. Nah saya masak di situ dan kepake alhamdulillah gitu kan. Ya, sebetulnya saya nggak mau ditawarin juga. Ditawarin apa? Lu kata si Bono kan koki juru masaknya itu. Dia bilang lu udah apa gantiin gua aja katanya. Terus gimana? Tetap mancing? Iya tetap mancing. Lu jadi koki terus tetap mancing. Gajinya berapa per bulan? Cuman beda 300 doang. Nah 300 doang, gua kerjaan double. Nggak mau lah saya, nolak. Ya udah gantiin sementara 3 hari 4 hari diganti lagi sama dia, terus sampai Dobo. Nah saya kan 18 hari bang nih perjalanan dari Tanjung Balai Karimun, karena kapalnya kan kecil gitu kan, goyang-goyang begini juga perjalanan. Nah sampai Dobo saya itu apa ya, pas injak dermaga daratan, pas saya injak begini lihat langit itu bergoyang-goyang ini. Ya Allah kenapa ini ya, apa saya mabuk laut? 2 hari bang sampai nggak hilang. Gitu terus. Muter terus. Goyang-goyang. Apa bahasanya jet lag? Kalau Iya. bahasa jet lag gitu ya. Karena apa? Memang di 18 hari di lautan itu, jadi saya biasa kaki itu nahan goyangan, begini aktivitas. Nah, belum sempat ada kepikiran, saya telepon dulu nih. Saya telepon lewat teman saya, telepon ompong. Pong, udah ditransfer belum? Belum katanya gitu. Kapan? Besok lah katanya dia bilang. Terus ditelepon lagi pas keempat harinya. Nah keempat harinya itu sore mau berangkat. Karena ngurus surat perizinan itu sudah mau selesai. Nah keempat harinya itu ditelepon sama dia, sudah. Nah habis sudah dia bilang sudah nih si ompongnya. Ditanya sama saya melalui handphone saya ke keluarga saya. Saya minta nomornya juga pakai akun Facebook saya. Kebetulan masih ingat loginnya itu bang ke Facebook. Saya tanya ke saudara saya minta nomor. Telepon ke bibi saya, telepon ke sepupu saya. Dia bilang, nggak ada transferan. Duit 3 juta dari mana? 200 ribu aja nggak ada, dia bilang begitu. Ih serius ini, saya bilang begitu ke dia. Iya nggak ada, katanya bilang begitu. Saudara saya. Wah dalam hati saya ini bangsat, ini anjing gak ditransfer. Wah setengah mati dikerja. Saya bilang begitu dalam hati. Nah saya laporan tuh ke Tekong. Cap, ini belum ditransfer juga sama si ompong ini. Saya bilang begitu. Gimana ini? Sementara kan saya ada anak. Saya bilang begitu buat ini. Dia bilang begitu. Nah di situ Tekong bilang katanya, udah mungkin nanti sama si ompong. Nanti kamu press aja si ompong. Press bagaimana? Nomornya aja nggak aktif. Saya bilang begitu. Nah sudah nanti gampang. Nanti kalau misalkan seandainya pahitnya gimana nggak ada transfer, lu ikhlasin aja. Enaknya bilang begitu dia ke saya. Ikhlasin aja dia bilang begitu. Saya bilang dalam hati lah, nggak bisa gitu Cap, ya mau gimana lagi katanya. Padahal kan saya gegeremet di dalam hati. Lalu kenapa transfer ke dia, kenapa kasih ke dia? Saya bilang dalam hati begitu, tapi nggak ngucapin karena belum ada keberanian. Di situ juga sempat saya berpikiran sebelum dari Kepulauan Dobo itu mau ke tengah laut mau cari, saya sempat mau kabur karena pas kedua hari di Dobo itu ada yang kabur juga bang, ABK. 3 orang.
Nah sempat saya mau ngikutin jejaknya dia juga mau kabur. Karena nggak ada transferan, tekongnya juga begitu. Saya bilang ke teman-teman saya kasih support. Dia bilang begini, ya sudah kamu coba aja dulu berangkat. Nggak usah kabur. Kalau kabur itu kan, satu kamu belum ada apa-apa, belum dapat hasil apa-apa. Yang kedua kan di sini masih ada orang-orangnya dia. Orang-orangnya si tekong itu di Dobo itu. Dia bilang begitu. Coba aja ke sana, dia bilang. Ke sana maksudnya berangkat begitu. Ya sudah, saya putusin buat berangkat ke tengah laut. Yang sempat tadi pikirannya mau kabur. Sudah keempat harinya di situ, terus sorenya itu berangkat. Nah di tengah laut itu hari pertama oke-oke aja. Ketiga harinya itu mulai tuh bang, mancingnya ini kan pas mancing juga saya agak gimana ya, maksudnya istirahatnya kurang bang, karena perjalanan dari Dobo itu ke tengah lautan 2 hari. Ketiga harinya itu mulai mancing bang. Ketiga hari mulai mancing, bukan diajarin, saya rakit pancing. Yang buat cumi itu kan kainnya merah sama putih. Dia umpannya umpan tiruan bang, bukan kayak dikasih udang ke apa begitu. Jadi umpannya umpan tiruan, nggak dikasih apa-apa begitu. Nah pas sampai titik area buat mancing itu jam 5 sore itu sudah selesai persiapan buat mancing. Kita makan dulu bang, mungkin sampai setengah 6. Nah setengah 6 itu mulai terbenam matahari, baru kita melakukan aktivitas mancing. Mancingnya juga dikocok-kocok di pinggir begini bang, dilempar begini, baru begini mancing pakai tangan. Tapi ada gulungannya, gulungan begini nih, terus mancing begini. Start itu sekitar dari jam 6 kurang. Ya pas mancing pertama ya nggak ada kejadian apa-apa di situ. Saya pas mancing pertama itu agak kesalnya juga. Jadi gini, yang dibilang si ompong makelar 20 kilo itu, saya sampai pagi itu cuma dapat 1 pancingan itu cuminya. Satu cumi? Iya, pancingan cumi. Dari malam setengah kilo aja enggak. Iya dari malam sampai pagi itu. Iya dari sore sampai pagi, bukan malam lagi itu. Dalam hati saya, wah ini saya kena PHP ini sama si ompong itu. Nah itu terus hari kedua mulai ada perubahan, 3 ekor. Itu pun 3 ekor paling setengah kilo begitu. Hari keduanya pas mulai aktivitas mancing. Hari ketiga ya 2 lagi, balik lagi. Hari keempat mancing dari sore sampai pagi itu naik lagi jadi 4. Pokoknya nggak lebih dari 1 kilo. Pernah saya paling dapat 2 kilo. Nah begini bang, pas mungkin ada sekitar seminggu, kan biarpun hujan gimana pun itu tetap kita mancing bang. Pakai mantel, kadang mantelnya tembus. Biarpun ada angin kencang apa, tetap kita harus mancing begitu kan. Karena memang si tekongnya juga dituntut target, mungkin kan biar seimbang sama ini, ada pemasukannya sama pengeluarannya kan, solar apa mungkin begitu. Nah mungkin pas hari keseminggunya itu pas mancing saya jongkok bang, karena kan mancingnya berdiri terus. Jongkok nyender begini posisinya. Nah saya itu nggak tahu ada tekong, karena pas saya mancing itu memang nggak ada tekong. Nah pas saya duduk tiba-tiba dia bilang, enak, ditendang bokong saya bang. Wah, aduh sampai saya melengking begini. Lu mancing yang bener katanya begitu. Sudah tahu pancingan sedikit, lu malah enak-enakan. Cuman sebentar doang Cap. Lu jangan kayak begitu lagi, harus disiplin lo katanya begitu. Lu tahu nggak di sini hukum rimba apa? Harus keras kalau di laut, jangan lembek katanya bilang begitu ke saya. Iya Cap, baik Cap, baik Cap. Itu yang pertama kan. Terus mungkin sekitar ada 10 hari mancing. Nah ada lagi kejadian bang. Teman saya duduk juga. Saya udah bilang ke dia, takut ada tekong nanti lu, jangan lama-lama lu. Saya bilang begitu ke dia kan. Kalau tekongnya itu kan enak kerjanya, cuman mantau, nggak tahu capek kayak gimana. Yang saya keselkan itu dia nggak memaklumi. Kan yang namanya rezeki bang, orang juga kan pengen banyak gitu, bukan karena kemauan si ABK-nya gitu ya. Maksudnya kalau ada yang duduk atau apa, kasih tahu lah, jangan langsung main fisik begitu bang. Nah pas
hari ke-10-nya mungkin itu ya, hari ke-10 atau 9 harinya, si Egi namanya duduk. Saya bilang, jangan lama-lama lu, ada tekong nanti lu marah lagi. Udah tidur dia, dia kadang-kadang suka bangun, dia bilang begitu. Nah saya juga nggak tahu, tiba-tiba tekongnya itu ada ke dia. Lu lagi ikut-ikut kasih gendut katanya. Nah ditampar, melawan. Jangan kasar-kasar begini dong, orang juga mau usaha ini, dia bilang begitu. Saya yang dengar begitu, karena mungkin jarak 4-5 meter sama saya, kan berdirinya rame-rame begitu. Dia bilang begitu, jangan kasar-kasar begini, biasa aja Cap, kalau mau tegur katanya gitu. Lu kasar banget sih jadi tekong lu, katanya bilang begitu, melawan dia. Terus lu maunya apa lu? Mau mati lu di sini lu? Lu ABK junior juga, baru juga di sini. Wah disikut bang, wah, lu tendang, das, kecucuran darah. Nah dipisah sama wakil kapten. Sama saya juga ikut misah di situ. Lu kalau misalkan kayak begini terus ini ABK yang junior, gua matiin nih, saya mau buang ini ke laut, dia bilang begitu. Nggak tahu memang kayak begitu, nggak tahu memang cuma ngomong doang bang. Nah di situ dia dikasih obat, dikasih ini kan, setelah ditendang sama disikut pakai ini bang. Udah, nah mungkin sudah 12 hari saya juga menghindarilah untuk duduk, biarpun ini sudah capek apa saya paksain, karena saya sudah tahu itu si tekongnya itu kayak begitu. Ya, dalam 12 hari itu meningkat bang, ya 2 kilo, saya 3 kilo. Mungkin hari pertama nggak tahu pada belum musimnya, atau mungkin karena titiknya yang kurang pas begitu, karena kan pindah-pindah bang. Jadi begini bang, kerja kapal cumi itu dia dari sore mulai sampai pagi. Pagi itu aktivitasnya nanti setelah mencancing cumi, nah itu kasih turun ke palka si cuminya itu. Nah turun ke palka, nah nanti ditimbang. Kita tidur dari jam 9, jam 12 itu kita dibangunkan, paling bisa tidur jam 8, jam 9. Nah tidurnya pun gak enak bang, gak kayak di daratan. Gimana? Ini kan tempat tidur nih, begini rata. Orang-orang itu berjejer di sini, net, tumpukan begini. Baru kalau jalan nih, si kapalnya ini kalau goyang begini, kita ikut terdempet juga, terdesak sama yang lain, kayak begitu. Jadi nggak bakal nyenyak tidurnya. Di situ, nah nanti bangun jam 12, pindah lokasi, terus tarik pelampung tuh, pelampung yang buat bukan jangkar bang, pelampung rame-rame. Nah di situ ditimbang, punya kita kan disimpan nih masing-masing, dinamain. Nah baru itu ditimbang. Misalkan saya dapat 2 kilo, nah dicatat sama dia begitu. Yang lain dapat 1 kilo, dicatat sama si wakil kapten sama kaptennya. Nah siangnya itu setelah timbang hasil cumi, setelah tarik jangkaran, karena tiap hari itu dia memang jalan-jalan terus cari titik koordinat, bukan titik koordinat, titik yang buat mancing cumi itu pas gitu kan, banyak cuminya. Nah di situ mungkin istirahat, bangun lagi, istirahatnya tidur. Tapi tidurnya ya itu saya bilang gak bakal nyenyak, karena pas jalan itu break begitu. Jadi biarpun memang kalau dihitung jam itu cukup buat istirahat tidur, tapi itu kalau di daratan. Kalau di kapal cumi ini dia tidur aja nggak nyenyak, desak-desakan begitu. Tidur di luar nggak ada tempat, di atas terik matahari, di atas tempat tidur kan ada tuh ini, tapi nggak bakal ini. Nah sorenya itu baru persiapan lagi buat mancing, dilihat si pancingnya itu ada yang robek atau enggak, karena kalau ada yang robek itu cumi kurang makannya itu. Terus nah habis itu baru mulai mancing lagi. Nah di situ hari ke-14-nya mungkin ya. Nah di situ saya penasaran kan dengan rasanya cumi yang bagus tuh. Nah saya goreng di belakang, di tempat dapur, goreng cumi itu tanpa sepengetahuan Cap. Nah itu juga udah ada yang ingatin, hati-hati lo, tahu Cap, katanya gitu. Dan itu pun sebelum ditimbang bang. Jadi saya pikir dalam hati begini, ini saya bukan mencuri, ini hasil timbang saya, paling nanti efeknya ke hasil saya karena belum ditimbang. Saya pikir begitu. Saya goreng di belakang satu begini. Tiba-tiba taunya ada kapten, dilempar sama piring bang. Plang!
Tapi untung saya ngeles, menghindar dan gak kenal. Goblok lu, gak punya otak atau gimana lu? Disunturungin juga saya kepala. Goblok lu, udah tahu masing cumi belum hasil apa, lu goreng. Ya mohon maaf Cap, karena kan saya belum lihat cumi kayak begini, saya pengen rasain gitu. Dia bilang nanti kalau hasil banyak, dia bilang begitu, maki-maki ke saya begitu. Udah sabar, dalam hati saya. Gini-gini teuing nyari duit gitu kan. Saya belum pernah soalnya. Saya pikir lebih baik kerja bangunan Bang pada saat itu. Tahu begini gua kerja di proyek saja, panas-panasan begitu kan. Biarpun mau kerja bayaran cuma 70.000 waktu itu kan kendek. Pernah ada yang ngajak kan di proyekan studio Cibubur itu 80.000. Untuk connect tuh ya? Iya itu connect. Kalau sekarang sudah naik mungkin waktu itu. Nah, saya mendingan itu aja daripada ABK di sini, saya bilang begitu. Ya ampun, saya bilang. Kalau jadi tukang bangunan nih Bang, dari pagi sampai sore, emang capek, pikul semen apa. Cuman saya pikir istirahatnya nyenyak Bang. Habis itu kan sholat, mandi apa, kan di sana mandi pakai air asin Bang, nggak pakai air biasa. Karena apa? Memang ada penyulingan tempat air. Cuman dibatas. Dia bilang katanya Tekong sama wakil ini air penyulingan buat gosok gigi, buat minum saja katanya gitu. Kalau mandi buat masak. Kalau mandi itu pakai air asin aja. Dia bilang oh iya nggak apa-apa. Nah setelah 20 hari atau 1 bulan emang saya udah ada niat rencana pengen kabur Bang. Karena memang sudah nggak tahan dari si kaptennya kayak gitu perlakuannya. Terus dari suasana alam juga, kadang-kadang pas saya mancing juga kalau muntah itu masih ada gitu. Nah mungkin sekitar ada 1 bulan lebih lah saya coba tuh kontak Cap. Cap datang ke ruang Tekongnya itu. Cap saya mau izin keluar, saya sudah nggak tahan. Nggak tahan gimana? Ya maksudnya kan saya di sini belum terbiasa, dia bilang begitu. Saya bilang begitu ke dia. Terus saya pengen keluar dari sini. Lu gila lu, bonbonan lu berapa? Dia bilang begitu, bahas bonbonan. Bonbonan lu berapa? Sudah tahu 5 juta. Gaji lu baru masuk berapa? 2 juta. Pancingan lu berapa? Belum solar kalau diantarin ke Dobo. Lu pengen keluar dari sini, lu masuk nggak? Ininya perhitungannya. Lu harus pakai otak dong kalau mau ini nganterin ini. Belum nanti waktu yang lain terbuang. Dia bilang begitu. Baru saya sudah kan dibilang begitu. Sudah nggak usah mau ingin pulang dari sini apa nggak jadi melaut sini. Dia bilang begitu. Nanti saya yang tekor, dia bilang begitu kan. Perusahaan yang tekor. Oke. Jarak sudah 1 bulan, 2 bulan lebih, hampir 2 bulan lebih itu saya mengajuin lagi. Cap, saya balik lagi kayak tadi, mohon. Saya pengen di sini nggak mampu Cap. Soalnya kan saya kemarin juga sakit, terus dari cuaca juga, saya bilang begitu. Udah dibilang kamu bonbonannya juga belum terpenuh, bonbonan itu belum, bonbonan kamu sama gaji kamu sama hasil cumi kamu belum nutup, belum solar. Kamu kalau sudah 7 bulan, 8 bulan mungkin iya. Saya pikir, gua mati kalau sampai 8 bulan, 7 bulan sini, begitu. Udah saya bilang begini. Cap, begini deh, saya kan jadi terpancing emosi. Cap bilang bonbonan. Begini, bonbonan itu saya nggak terima Cap. Nggak terima bagaimana? Ya iyalah, saya bilang begitu. Saya ngotot sama dia. Ya iyalah, secara bonbonan itu jangankan saya pegang duitnya. Lihat aja transaksinya saya tidak tahu. Itu antara Cap dengan si Maklar, saya bilang. Emosi kan saya di situ. Kok nahan-nahan masalah bonbonan, saya bilang begitu ke dia. Sudah jelas-jelas itu Cap sama si Maklar, si Ompong. Kalau nyampe ke keluarga saya boleh. Ini nggak ada nyampe, saya bilang begitu ke dia. Saya bilang begini, terus kalau begitu jatuhnya jadi trafficking Cap, penjualan manusia, saya bilang begitu. Dia ketawa. Di sini itu nggak usah bahas-bahas kayak begitu, dia bilang. Di sini tidak ada media, tidak ada polisi. Yang ada hukum rimba. Goblok kamu, saya ditampar. Sabar lagi. Nah di situ saya runding. Emang si Egi sama si Bima juga sudah kesal sama Cap. Nah saya sakit hati di situ Bang.
udah kerjaan nggak nyaman kayak begitu. Nah di situ saya ngobrol bertiga, ini gimana caranya biar si kapten ini mati sama 3 orang itu. Boleh. Terus gimana caranya? Dengar-dengar di kamar tekong itu, di kamar kapten ada beceng katanya, ada pistol. Lah, jangan tahu dia. Kita bongohin katanya. Bongohin itu kita belakangin. Dia lagi lengah, kita ketok saja pakai palu sekeras-kerasnya atau pakai balok, pakai apa. Berunding nih bertiga. Oke katanya. Nah, ganti hari balik lagi. Ini gimana, jadi nggak? Kata si Bima, jadi Dut katanya. Kata si Egi, jadi. Nah, saya mikir lagi Bang. Begini, kan rencana kita ini bertiga nih mau tekong itu kalau dia mati kita buang ke laut. Buang ke laut, terus kan kita memang ada, tadi belum disebutkan, dari aktivitas mancing cumi itu ada pergantian layaran. Layaran itu 4 jam 1 ABK itu. Nah, saya belum jelasin tadi ada layaran. Kan jadi bisa tuh layaran. Si Bima sama si Egi sama saya itu bilang, udah matiin kapten, buang ke laut. Kalau sudah matiin, kita langsung aja ke pelabuhan Tanjung Priuk bawa ini kapal ini, begitu. Saya bilang begini ke teman-teman saya, iya memang kita aman. Kalau bunuh kapten, bunuh tekong ini kan kita aman, kita bawa kapal ini sampai ke daratan. Cuman kalau sampai ke daratan kita nyampe, ternyata ada informasi dari yang lain bahwa ada tekong. Nah kita siap-siap di borgol Bim, saya bilang begitu. Kita harus mikir dulu Bim, ini gimana caranya. Mending kata gua mah, gimana caranya ini kabur. Ya kabur sudah mau 3 bulan begini katanya, nggak ke darat-darat, dia bilang begitu. Baru ini cuaca nggak enak, tekongnya kayak begitu, kan bilang begitu. Terus bagaimana? Kalau saran gue sih mending ini aja, kabur saja. Lu gila mau kabur di tengah laut, yang ada mati lu nganterin nyawa katanya. Baru saya diem. Nah tak lama habis saya berunding nggak jadi karena saya yang mikir ulang beberapa kali kan. Begitu. Itu semua yang 2 orang sudah gelap mata. Kalau saya nggak sadar, mungkin kejadian pembunuhan itu jadi. Nah kayak di KM Minus Sejati itu kan karena sakit hati. Yang sudah terpublish di beritanya banyak itu. Tapi nanti saya ceritakan KM Minus Sejati juga ya nyambung ke saya. Nanti saya pas terakhir saya bilang. Nah pas 3 bulan ada kabar bahwa ada mau badai besar, mau ada gelombang besar. Kalau dipaksain mancing, karena itu kapalnya kapal kecil. Kapal kecil kalau dipaksain mancing pasti terbalik itu kapal. Nanti bahaya juga. Nah semuanya bukan bersandar, menepi, cari tempat aman. Nah di tempat aman itu ke tempatnya Tanjung Lelar, Pulau Tanjung Lelar. Nah dia itu menepi tapi nggak ke daratan juga Bang. Mungkin dari bibir pantai, terus ini kapal, ya perkiraan saya ya, mungkin 100 sampai 200 meteran lah begitu. Nah baru turun jangkar di situ. Nah saya tanya, ini berapa hari ini kita bersandar? 3 hari katanya begitu. Teman-teman kata wakil kapten. Nah di situ nggak ada aktivitas mancing Bang, nggak ada aktivitas mancing. Di situ free lah, bebas. Ya masak tetap, ada yang minum bir kaleng kayak begitu. Terus ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang main gitar, karena yang bawa gitar juga. Kalau saya pas bersandar itu, pas menepi itu di Tanjung Lelar, saya sudah ngerencanain buat kabur itu. Nah saya berembuk lagi 3 orang. Si Egi yang nggak mau. Si Egi nggak mau, bilang katanya itu lu jauh, lu ini kelihatan dekat di situ, dia bilang gitu. Ah, lu mati nanti ada hiu atau apa gimana katanya gitu. Wah itu kelihatan dekat tuh gitu. Nah berebut bertiga, yang si Egi ini nggak jadi ikut kabur. Jadi yang kabur itu saya sama Bima. Nah saya konsultasi ya, bilang sama si wakil kapten, bilang tanya ini gimana saya mau kabur, Le, kan ada orang Medan wakil kaptennya, Le. Ya sudah nggak apa-apa, cuman ini jauh loh kalau kamu mau berenang. Saya bilang begitu, dia bilang begitu ke saya. Saya udah nggak tahan. Iya memang sih kamu sakit-sakitan, takutnya kenapa-napa lagi katanya begitu. Tapi kamu yakin mau berenang katanya begitu. Ya gimana lagi, saya udah nggak tahan, saya bilang begitu.
Ya udah gini aja, nanti itu hari keduanya pas bilang wakil kapten, besok pagi kamu ya kalau mau berenang pakai pelampung. Dut, kamu mahir berenang nggak? Nggak bisa saya berenang. Nah ini yang bahaya ini, kata si wakil kaptennya itu, biasa dipanggil. Mendingan kalau begitu ditanya dulu si Bima, Bim, kamu mahir berenang? Oh, saya insya Allah, katanya. Dia bilang, kata si Bima itu. Terus si kapten itu bilang, nah si Bima kan mahir. Nah begini aja, kamu ikat-ikatan sama si Bima tuh, katanya Dut, pakai tambang. Nah di Palka itu ada tambang, tapi kamu tetap Dut harus pakai pelampung. Tambang, pelampung di situ ada, katanya begitu. Terus dikasih itu tengah malam sama, kan besok paginya mau berangkat lagi karena badai sudah mereda. Si wakil kapten yang kasih semangat, kamu katanya mau kabur, kayak gitu. Saya kasihan sama kamu, besok nanti berangkat lagi ke tengah lagi kamu. Mampus lah kamu, udah begitu kan ke saya. Udah ini kuncinya, nanti kamu jam 2:30 aja sudah pada tidur. Naik saya ke Palka, tek buka kuncinya. Situ saya ambil pelampung, 3 waktu itu sama tambang. Nah si Bima itu dia bilang nggak mau pakai pelampung karena berat, katanya. Dia bilang begitu. Tambah ini nggak bebas, katanya. Sudah jam 3 kurang lah. Saya turun pelan-pelan itu juga Bang turunnya, karena di sini ada kapal yang menepik, sini ada kapal. Gitu pelan-pelan, nggak langsung jus terjun pelan. Si Bima nggak pakai baju, celana dalam saja. Saya pakai pelampung sama celana dalam saja. Pakaian apa nggak diurus, kalau KTP kan ditahan sama tekong. Gitu. Nah jalan, kita juga udah baca-baca, ya Allah, udah berdoa, takutnya kan saya dimakan hiu, saya takutnya kena ombak apa atau gimana gitu kan. Nah turun, terus pelan, berenang, belum sampai bibir pantai, mungkin setengahnya juga belum, setengah perjalanan berenang itu, saya sudah kram Bang, ini saya sudah nggak bisa digerakin, saya sudah pasrah, sudah ini, wah mati saya di sini, saya bilang begitu. Wah ini saya sudah nggak bisa apa-apa, mati, meninggal ini sudah, aduh, saya bilang gitu. Nah si Bima ini mungkin kerasa, karena kan diikat pakai tambang, mutar lagi, berenang. Kenapa? Bim, tinggalin gua aja Bim. Sambil lemas saya juga ngomongnya, oh kalau air masuk, air laut tuh ke sini, oh, udah berapa kali, cus ke sini, udah nggak terasa. Tinggalin aja gua Bim. Oh mati mungkin di sini. Nanti kalau lu bisa berkabar, lu tahu Facebook gua kan, pokoknya kabarin kalau gua udah meninggal. Nggak bisa gitu, lu mati semua, selamat semua, ayo masih bisa lo, kamu Dut, katanya gitu. Dibopong sama dia, baru digerakin, sambil gerakin Dut, katanya pelan. Saya juga akhirnya mungkin ada ya setengah jam waktu pas itu, pas saya udah pasrah begitu, itu pun saya nggak bisa gerak, banyak sama Bima. Nah si Bima bilang, Dut, udah sampai nih, udah sampai daratan ini. Saya injak kan biarpun lemas. Iya betul, alhamdulillah, saya pikir ini udah selamat, nyawa saya nggak hilang. Nah di situ saya kenepi bibir pantai mungkin sekitar jam 4 Bang, karena saya kan nggak lihat jam, HP nggak ada gitu, ini nggak ada, ya sekitar mungkin jam 4-an lah. Nah di situ ada kapal Bang. Ada kapal ya, kalau dibilang kapal speedboat buat muat barang atau apa ya, pokoknya kapal warga lah di situ. Saya nyampe situ, pas dilihat juga ini sudah merah tangan saya, tahu kena gibasan kayak baret begitu Bang. Badan saya juga sama, terus ini juga putih tangan saya, kayak keriput begitu Bang. Kalau orang sudah bilang bontok namanya. Untung nggak kedinginan begitu Bang, kan ada penyakit kedinginan kayak begitu, ya bisa mati begitu kan. Nah terus sampai menepi kapal, saya cari-cari ini dulu Bang, cari buat penghangat badan, karena kan nggak pakai baju saya sama teman saya itu si Bima. Nah kalau si Bima nemu karung, kalau saya nemu pakaian, cuman celana nggak ada di situ Bang. Saya pakai ini tutupin. Nah mungkin sudah ada terbit matahari, tahu jam 6 lebih di situ. Ada orang jalan tuh, itu kan pulau memang ada ininya, ada penghuninya di situ. Nah cuman saya belum masuk penghuni, bukan penghuni, maksudnya pemukiman. Ada pemukimannya, emang saya udah lihat di situ kan. Nah datang tuh pas jam 6 orang. Oi,
Ngapain kau di sini? Katanya gitu. Dia bilang, kamu kabur ya dari kapal Cumi? Dari kapal? Iya. Kenapa kamu kabur? Aduh Pak, jangan tanya itu. Saya daripada mati di sana Pak. Banyak penyiksaan, saya bilang begitu. Sudah saya nggak betah di sana, cuacanya sakit-sakitan. Daripada saya meninggal, minta tolong saya Pak. Saya minta tolong pokoknya ini saya biar nggak kedinginan. Apa dari tadi Pak cuman pakai ini, saya bilang begitu. Mohon ke si bapak-bapak itu. Akhirnya ya udah sebentar tunggu dulu, dia bilang. Dia balik lagi ke pemukiman, ke tempatnya dia kan, ke rumahnya dia mungkin. Terus balik lagi dibawa dipakein celana. Nah, pakai dulu celana katanya. Pakai celana sudah, ayo ikut katanya. Di jalan juga dia bilang begini. Kamu itu berapa lama berenang di situ? Dia bilang begitu. Kan logat-logat timur kayak begitu, orang timur. Mungkin ada 1 jam lebih. Puji Tuhan kamu nggak meninggal. Sebelum kamu kesini saya ketemu kamu. Di sini banyak yang jadi mayat, katanya, jadi meninggal. Puji Tuhan kamu selamat, diselamatkan oleh Tuhan, katanya gitu. Saya belum tahu pendeta, ternyata itu pendeta Bang. Nah, dibawa sama dia, set, ke rumahnya, kasih makan. Nah ini katanya dia bilang begitu. Makanan kami di sini, papeda, sagu diputar-putar sama mie, makan dulu. Ditanya, jadi kamu gimana maunya? Saya pengen pulang Bang. Itu Pak, saya bilang begitu. Dia bilang katanya, kalau mau pulang di sini nggak ada transportasi. Transportasi itu yang dari Disub seminggu sekali. Katanya. Dia bilang nanti paling ya lusa. Nah lusanya itu baru diantar ke Dobo Bang. Karena dia bilang sekalian. Nah di sana itu memang dia katanya pendeta Bang. Jadi saya memang dibantu sama pendeta itu. Terus dibawa pakai kapalnya keluarga, yang kapal kecil itu, sampai ke Dobo Bang. Mungkin 3 jam lah sampai sana. Di Dobo ya saya singgah di masjid. Nah begitu. Nyampe masjid itu juga agak ribet. Terus tanya KTP, saya bilang bla 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 yang apa yang tadi ceritakan begini kan ke dia, ke satpamnya. Akhirnya diterima. Terus saya bilang kan mau niat pulang. Nah diterima di tempat musafir. Nah bagusnya Masjid Nurul Haq Dobo itu ada tempat khusus musafir. Kalau ketinggalan kapal atau ada ini dikasih. Nah di situ juga dikasih makan seadanya. Pas saya masuk ke tempat musafir, saya kira saya doang sama si Bima. Pas masuk itu, sudah banyak itu yang korban kapal Cumi. Maksudnya banyak? Banyak itu jadi orang-orang di situ yang jadi musafir. Yang kabur? Iya yang kabur. Saya kira saya aja berdua, ternyata masih banyak. Itu ada fotonya, saya foto di Facebook saya abadikan. Kasih foto. Cerita-cerita lah. Ada yang sampai mau ditusuk sama si kaptennya itu. Di kapalnya dia itu. Kami beda kapal, cuman ketemu pas di masjid. Cerita-cerita toh kan di sana. Ada yang sampai dibenturin, ininya sampai pecah kepalanya. Ada di situ. Dipikir dalam hati saya, ini kenapa tekong kapten ini kok banyak yang kasar gitu. Ya nggak tahu juga, mungkin stres karena target apa nggak tahu. Tapi kan nggak begitu juga Bang. Jadi banyak di Masjid Nurul Haq Dobo juga yang itu. Ya kurang lebihnya persis sama saya gitu. Terus dia juga ada yang bilang, katanya dia bilang saya kabur itu karena ada yang meninggal sudah 2 orang. Sementara saya sakit-sakitan. Nah saya juga kabur gitu. Karena itu tidak SOP begitu kan. Sudah di masjid, di situ ada tertulis di pampang. Jadi kalau misalkan ada yang mau transfer dari keluarga, transfer ke DKM masjid dulu kalau mau pulang. Nah kalau saya sudah sempat ngabarin, ada yang lebih cepat pulang Bang, ditransfer sama keluarganya. Kalau saya itu lama ditransfernya. Saya kan nggak ada orang tua, ngubungin kakak. Kakak juga sampai ricu, salah paham. Wah, saya kan di sana Misbah. Si Misbah itu kemarin enjoy aja pas ini di video diupload. Ya itu memang karena lagi ini. Intinya kurang percaya lah sama saya. Udah mau galang itu Bibi buat tiket saya. Ada yang mau nyumbang 50, 10 tapi cuman ribut gitu loh, nggak jadi. Nah, di situ saya agak lama. Nah sekitar 1 minggu 2 minggu, bukan 1 minggu 2 minggu, ada mungkin seminggu lebih. Di situ ada pemberitaan dari masjid, dari ketua masjid DKM. Dia bilang sebentar lagi ada mayat korban, katanya. Korban apa Pak?
Ya kapal cumi itu dia sakit katanya. Nanti tolong bantu mandiin, kapanin katanya. Saya bantu sama dia bilang begitu. Nah rame-rame tuh kita dari mungkin kemarin pas sebelumnya 30 orang karena kan sudah ada yang pergi tuh. Dari transfer dapat dari keluarga. Nah, mungkin sekitar ada 15 orang kan separuhnya lagi. Nah kita bantu di situ termasuk saya sama si Bima. Bantu mandiin. Nah memang Bang, korban kapal cumi ini pas saya lihat di sininya itu lebam-lebam Bang, pas saya mandiin begitu sama ketua DKM situ. Lebam-lebam biru, terus saya pegangnya juga kayak gimana, karena kan mandiin saya begini. Terus agak bau juga Bang, terus dingin mayatnya Bang. Ya, memang udah masuk ke dalam Palka itu ya? palka freezer itu. Di situ aromanya juga udah ini, dan memang lebam-lebam kayak begini lebam begendut itu nggak tahu karena pukulan, kekerasan atau memang karena terlalu lama, karena terlalu lama di freezer atau gimana, saya wallahu alam saya nggak tahu karena memang nggak tahu kejadiannya. Nah di situ tak lama ada lagi yang meninggal. Saya tanya ke pengurus masjid, ya dari kapal cumi juga. Wah saya pikir ini kapal cumi, untung saya kabur. Terus ada lagi yang ketiga sampai yang keempat. Nah, ya pokoknya agak aneh lah si mayat-mayatnya itu dari kapal cumi itu. Ada yang masih melotot begini kan. Saya lihat ya seram, tapi saya lihat penasaran gitu kan karena saya mandiin juga. Cuma ya itu rata-rata kapal cumi itu aneh, si mayatnya itu aneh di muka-mukanya, di badan-badannya aneh. Cuman karena memang saya rame-rame jadi saya nggak merinding atau gimana, enggak kan begitu. Nah setelah mandiin jenazah itu kan udah 4 kali kan dari korban kapal cumi itu. Kedelapan ABK yang berhasil dievakuasi ini adalah ABK yang selamat dengan terjun ke laut ketika perkelahian antar ABK terjadi di atas kapal. Waktu itu sebelum tanggal 18 Agustus kata Marbot, dia bilang, itu ada katanya kapal KM Minas Sejati. Ada korban pembunuhan ABK kapal 20 katanya. Wah masa? Iya, perompak sama perompak katanya dibantai habis katanya. Datang tuh dari Masjid Darul Haq bawa saya ke sana ke bibir pantai. Nah di sana ada kebetulan ada orang yang turun yang sudah dievakuasi. Terus ada saya lihat juga jenazah mayatnya itu 2 orang sama yang dievakuasi. Nah ternyata bukan perompak. Jadi karena sakit hati. Jadi gini, kalau di laut itu kan keras. Dia itu tali pancing. Tali pancingnya itu beradu. Nah, yang ini pamannya, terus adeknya, sama keponakannya. Gitu ceritanya. Di sama keponakannya dia itu dendam, akhirnya yang dibantai semuanya. Sampai katanya selagi tidur digorok Bang begini. Ya Allah, pas denger ceritanya. Ya begitulah sisi kelam kapal cumi. Gitu. Nah, saya lihat sebentar, cuman saya memang kurang info Bang, cuman ngelihat saja di situ banyak polisi dan katanya ya si pelakunya itu dia kabur hilang, mungkin mati, dia terjun katanya. Yang selamat itu 8 Bang, 8 orang. Termasuk tekongnya Kocawi katanya sama 7 orang itu ABK. Dia juga itu katanya pas ditanya sama tim penyelamat sama ini, dia itu berenang, berapung-apung di lautan katanya gitu. Diinfo sama kapal lain, baru dijemput sama kapal lain. Akhirnya selamat. Jadi yang meninggal itu 20 ABK kapal. Yang selamat 8? Iya, 8 orang. Termasuk yang itu. Nah, kesaksian dari yang 8 orang itu, jadi karena saking sakit hatinya digorok. Baru kaget katanya. Si kalau nggak terjun siapa si tekongnya ini yang dari KM Minas Sejati itu juga sempat pasti jadi korban. Yang 3 orang ini sudah pegang parang, sudah pegang golok Bang sama pisau. Berlumuran darah katanya. Ih ngeri sekali berlumuran darah sampai mau tusuk tekongnya itu. Jadi yang saya anehkan sakit hatinya ke beberapa orang cuman membabi buta begitu brutal. Nah itu nggak tahu kesurupan jin apa, kemasukan jin apa itu. Kan kadang mungkin di bawah sadar, orang yang kalau di bawah sadar itu kan biasanya dikendalikan siapa apa. Itu kan kalau di logika itu udah bukan kayak manusia lagi.
udah kayak setan. Nah udah di situ. Nah akhirnya 1 bulan bang, 1 bulan saya di Masjid Dobo, kurang lebih 1 bulanan lebih lah. Saya ditelepon sama keluarga. Jadi uang nggak sampai 3 juta, saya minta 3 juta. Nah pas ditelepon itu sama keluarga, oh iya Bi, saya juga ada yang nawarin ke Papua. Kalau ke Papua itu ke Timika itu kan daerah Freeport di sana. Nawarin kerja di sana, buka rumah makan. Emang kamu bisa? Saya bilang ya bisa. Kalau ke Papua itu cuma 1 juta juga cukup. Ya sudah, ini Bibi ada 1,5 juta. Nah ditransfer, terus saya udah transfer, saya beli tiket dan di sana. Yang ngasih jalan pekerjaan itu udah duluan. Saya pamit ke DKM di sana, terus DKM-nya alhamdulillah baik bang. Dia kasih uang 200, ini tambahan buat tiket buat sana. Nah kalau ketemu saya juga mungkin wah gimana gitu karena baik sekali dia. Sampai di Papua ya kerja di sana, di rumah makan. Nah sekitar 4 bulan baru saya pulang. Begitu bang. Oke, di Mulu silakan Kang Misbah. Kang Misbah nih. Wah, gokil ya pengalamannya. Iya bang. Kang Misbah ini. Jadi gini ya, kan di kami kan banyak nih, bang, ngundang beberapa ABK kapal cumi ya, gitu betul. kan. Gak cuma 1, 2, 3, sering lah gitu kan, karena kita pengen angkat ini loh supaya pemerintah melirik dengan kejadian-kejadian nih. Iya betul. Soalnya kan bukan 1, 2, kalau 1, 2 mungkin bisa diada-ada ya, tapi ini kebanyakan tuh ngalamin kayak gitu kan. Nah, alurnya pasti sama tuh. Pengen punya pekerjaan. Iya betul. Lihat grup Facebook. Iya. Tertarik. Iya. Entah itu dijemput travelnya, ya kan? Biasanya dijemput ya udah, aku nggak punya uang, nanti jemput. Pokoknya cuma bersih deh tuh. Di penampungannya dulu, kong kali kong, biasa sama calo tuh. Iya. Ya kan? Betul Pak. Kamu kasbon segini, kamu segini. Pokoknya yang tadi Kang Misbah itu kan mungkin sistemnya beda lagi gitu kan. Ada yang katanya 10 juta tapi terimanya 5 juta. Ada yang tadi 5 juta. Saya 3 juta dijanjiinnya, biarpun nggak masuk. Biarkan pun nggak masuk gitu Iya, kan. dimakan. Ada yang berapa? Ada yang bilang nanti cumi di sana tuh per kilo 10.000, 12.000, pas berangkat 6.000. Ada. Ya kan pasti ada tuh, ada. Pasti ada deh gitu kan ya. Iya. Udah jalan. Yang tadi nggak ditransfer. Ada yang transfer tapi nggak sesuai nominal yang dijanjiin sama si calonya ini gitu kan ya. Tekong nggak tahu menau. Iya. Ya kan, jadi kayak si calo ini, pokoknya lo cari ABK, nih duitnya. Nah itu bang. Untuk masalah kaspon lo urus. Pokoknya gue pengen cari ABK 20 buat berangkat 2 minggu lagi. Biasa begitu tuh. Iya. Tekong nggak mau nggak mau ribet lah. Biasa ada bagian-bagiannya lah. Iya. Udah berangkat, biasanya apalagi kalau orang-orang yang baru biasanya ya, yang sering kami undang tuh ABK yang jadi ABK cumi itu yang baru. Iya betul. Yang belum pernah sekali, 2 kali, 3 kali, ini baru semua. Jadi kayak kecemplung nih gitu kan ya. Iya. Dikasih tahu caranya, nggak bisa. Yang tadi cuma satu cumi, 3 cumi gitu kan ya. Terus kemudian kerja nggak bener karena belum terbiasa kan gitu kan. Bukannya nggak bener, tapi belum terbiasa. Jadi kita belum tahu kan caranya. Betul. Ditegur tuh, entah itu tadi kalau Kang Misbah ditendang sama Tekong. Ada lagi kisah yang sesama ABK, mungkin dia senior, ya kan, sama lo baru jangan kayak gini dong kamu, tendang jebret, ada juga tuh, gitu kan, dan itu ditonton jutaan orang gitu kan, maksudnya biar ini dilirik loh kasus ini gitu loh sama pemerintah gitu kan. Nah balik lagi ke kasusnya Kang Misbah ini sama tuh, ditipu sama calo, mendapatkan kekerasan. Terus kemudian nggak betahnya itu kan ada beberapa faktor. Pertama karena kekerasannya, yang kedua karena faktor alam, kan gitu kan betul. ya. Timbulin nggak betah gitu kan ya. Kalau masalah mau sekilo 2 kilo berapa, ya namanya nyari duit mah. Iya betul. Lakuin bang, aja, mungkin kalau sekarang cuma 1 ekor, mungkin 2 minggu lagi mungkin 10
kilo kan gitu kan. Iya betul. Nah, tapi lain cerita nih. Kang Misbah berlayar ke Pulau Dobo. Kayak ngurus katanya perizinan. Surat perizinan. Tapi disingkatin lagi, fokus ke masjid ini sebenarnya nih ya. Berarti kan jelas banget sebenarnya. Iya. Kalau di masjid itu, di Pulau Dobo itu banyak ABK yang melarikan diri, Iya, banyak. kumpul di situ. Berarti kan ada apa? Kok bisa-bisanya ABK ini kan lariin diri? Kan gitu dong. Iya. Ya itu. Gak cuma saat yang tadi kan Kang Misbah kirain cuma berdua doang, pas masuk ruangannya loh, Iya. kok banyak? Berarti kan ada apa di situ? Di situ bukan di masjid, tapi kenapa ABK itu pada lari? Iya. Larikan diri Yang jadi gitu kan. pertanyaan, betul. Jadi pertanyaan kan. Berarti kan ada yang nggak bener di kapal ini. Iya. Entah itu tapi tadi biar pendapatannya banyak, cuma banyak, pressing deh tuh ABK-nya. Bener dong, kamu yang bener dong gitu kan. Alhasil putus asa, daripada gue mati sama tekong mendingan gue mati lariin diri gitu kan. Nah, seharusnya jadi apa namanya, misalkan ya pemerintah situ ngelihat ke masjid itu dan mengetahui hal tersebut tuh bisa diminimalisir tuh. Iya gak sih Kang? Gimana maksudnya jadi? Misal ada deh yang ngelapor gitu. Oh iya. Ya kan ngelapor, Pak ini banyak ABK loh yang kabur. Berarti ada apa nih dengan harusnya. tekong-tekong yang berlayar di sana? Iya. Masjidnya nggak salah. Iya. Dobonya nggak salah. Iya. Ya kan? Justru- ada apa nih kapal-kapal di sana nih kan gitu. Masjidnya itu bagus, justru malah membantu buat kalau ada transferan dari keluarga. Iya, transferan Gitu. keluarga kan karena ada ABK yang melarikan diri. Iya. Oh. Jadi kan ABK ini kan nggak bawa rekening, nggak bawa apa. Nah suruh kontak, minta transfer ke rekeningnya pengurus masjid. Ngurus masjid. Kan di situ yang korban itu yang pada kabur di situ. Kabur karena korban kan di situ. Iya. Ya, nggak ada ATM, nggak ada HP, nggak ada apa. Ya iya. Makanya bisa difasilitasi sama ini rekeningnya sama Rekening pengurus masjid. Pengurus masjid. Nah, Iya dibantu lah gitu maksudnya. ya memang kalau bicara ABK ada yang dapat kisah pilunya, ada juga kok yang sukseskan gitu ya. Iya. Tapi itu biasanya ABK kapal tuna tuh biasanya tuh. Iya kapal tuna, kapal Ya kan? pesiar. Pesiar gitu kan. Ini kan fokusnya ABK kapal cumi. Nah, menurut Kang Misbah deh. Kang Misbah yang berangkat itu kapalnya atau PT-nya legal apa ilegal sih kalau kayak gitu tuh? Penahanan KTP, pemotongan gaji, kasbon dipotong dan sebagainya. Kira-kira nih asumsinya legal apa ilegal? Ilegal kalau menurut saya. Ilegal. Cuman saya bingung juga bang. Jadi dia minta surat pengurusan perizinan ke Dinas Kelautan Dobo itu. Nah di situ saya juga berpikir, oh ini dibilang ilegal tapi Ngurus dulu. Iya, surat makanya saya di tengah kan, emang ada yang nggak ngurus kan gitu kan? Iya. Emang ada yang nggak izin kan gitu sebenarnya. Iya. Oh. Itu juga mungkin buat izin untuk berlayar doang kali. Iya Ya mungkin. gitu kan, berlayar di wilayah tersebut mungkin kan gitu. Berarti menurut Kang Dobo ini PT dari kapalnya ini dengan sistem yang tadi Kang Dobo Kang Dobo Kang Misbah ini jelasin gitu kan Kang Dobo kan tuh. Kemungkinan besar tuh ilegal ya. Iya. 80% ilegal. 80% ilegal, Iya. 20%-nya ya kebantu karena ngurus aja. Iya itu. Ngurusnya tuh bener apa? Bohongan nggak tahu di situ kan nggak ya. tahu. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, kenapa milih untuk jadi ABK kapal kan? Waktu itu. Iya. Karena saya udah mentok. Tapi padahal ada penawaran juga jadi kenek bangunan di proyek Trans Studio waktu itu. Trans Studio Cibubur. Cuman dalam benak pikiran saya itu, Yang wah tadi ini kapal kayaknya kargo, satu kapal kargo, yang kedua bagus gitu kan gajinya. Iya. Gitu. Ternyata ya ampun dah, setelah masuk ke kapal cumi itu tidur nggak nyenyak, terus disiksa sama kapten, makan nggak steril. Tadi sama saya juga bilang, belum bilang sama abang. Saya pas pernah sakit, saya kira siapa yang datang? Saya kira teman saya apa? Ternyata kapten. Ngapain? Dia bilang, lu kalau misalkan gak mau kerja jangan pura-pura sakit. Ditarik saya dari tempat tidur itu. Saya udah izin ke wakil kapten. Gitu. Oke. Nah itu kan
Iya, Kenapa bisa jadi banyak orang yang meninggal? Karena memang ya kekerasan dari tekongnya itu dipaksa terus, padahal sakit, akhirnya banyak yang meninggal. Nah. Sampai saya di Masjid Dobo aja sampai 4 orang yang meninggal. Nah, ketika ada yang meninggal, asumsinya atau argumennya karena sakit. Iya. Kenapa dia meninggal? Karena pas sakit disuruh kerja. Nah itu bisa. Itu kan, jadi main aman tuh dia. Iya. Iya kan? Sebenarnya dia sakit tapi disuruh paksa untuk tekong buat kerja. Iya. Lama-lama kan ketika sakit malam-malam kehujanan, tambah buruk kan kondisinya. buruk kan jebret. Meninggal kenapa? Sakit. Iya, itu bisa Aman dong. dali. Padahal itu permasalahannya akarnya itu dipaksa kerja juga pas sakit. Iya. Itu bang. Oke, nah terus tadi menariknya gini nih. Tekong itu kan bilang kalau di laut ini Nggak ada media. Media satu. Nggak ada polisi. Nggak ada polisi. Mainnya hukum rimba. Iya dia bilang begitu. Berarti kan nggak cuma satu Iya, atau 2 enggak. kapal yang begitu. Pasti Enggak. semua kapal pasti diwejangin sama tekong ngomongnya begitu. Iya. Yang orang bukti banyak ABK yang melarikan diri Iya. kan gitu aja. Kita bermain datanya kan. Iya. Oke, mungkin yang masih ada ABK yang nggak melarikan diri karena satu dia nggak berani untuk kabur, Iya. nggak ada kesempatan untuk kabur, Iya. mau nggak mau ya udah di situ nikmatin, Iya. pulang-pulang mohon maaf yang tadi dijanjikan rezeki segini-gini jauh dari apa yang dipengenin, apa yang diinginkan kan pasti ada tuh. Ada yang ABK yang cerita di kami gitu kan 9 bulan atau 12 bulan cuma bawa uang tuh sekitar 3 juta. Mending bawa uang. Saya nggak bawa uang. Tapi berapa bulan? 3 bulan lebih. Sama perjalanan hampir 4 bulan mungkin. Perjalanan dari Oh iya. pas Tanjung Priuk gitu. Iya ya. Iya, saya sama sekali nggak dapat uang. Yang ada dapatnya trauma, duit nggak ada. Dapatnya kisah pengalaman yang buat jadi pelajaran ke teman-teman. Oh iya betul. Jadi Supaya jangan sampai ada lagi ketika ada orang yang nggak punya pekerjaan, mohon maaf ya kan, terus pengen nyari kerja di ABK Kapal Cumi, boleh, tapi asal dilihat dulu PT-nya mana. Iya, ya kan? betul. Legal apa enggak. Iya. Kalau nanti dijemput, ciri-ciri pertama tuh. Nanti dijemput pakai travel, nanti kasbon dulu. Iya. Dipotong ini. Udah ada menjurus ke arah yang tadi Iya. Kang Misbah Iya. ceritain gitu aja kan. Iya betul. Oke. Terus ada juga kok yang emang sukses kok, yang ABK itu sukses ada juga. Tapi dia bermainnya yang legal-legalnya ya. Proses kan lama. Belajar dulu, ini dulu gitu Iya. kan ya. Nah, terus nih. Yang dapat serangan fisik semua ABK apa? Cuma Kang Misbah dan 3 rekan Kang Misbah itu. Jadi begini bang, kan kapal itu melingkar begini ya. Di pinggir sebelah sana juga ada yang mancing. Sebelah sini ada yang mancing. Nah kalau si Egi ini kebetulan di pas sejajar dengan saya. Jadi kan tengah-tengahnya ini kehalang mesin gitu kan, KKM kayak begitu. Apa bukan KKM, apa mesin gitu kan. Nah di sebelahnya juga itu ada yang sempat kayak dimaki-maki sama tekong, teriak. Mungkin itu juga dapat perlakuan kasar. Nah, itu bisa melanggar hak asasi manusia tuh. Iya, itu betul. Kalau di samping saya nih, samping sana kan kehalang sama bagian kapal. Ada bunyi kayak suara, bangsat lu anjing, kayak begitu kayak ini. Kayak gerbuk. Nah, itu kan tanda berarti ke tanya. fisik tuh. Ya, begitu. Kayak fisik. Oke. Berarti ya hampir semua ABK ngerasain kekerasan fisik gitu ya. Makanya kenapa saya sampai berencana yang nggak baik, sampai mau bunuh tekong itu karena kan memang sudah kelewat batas begitu. Ngomelin nggak apa-apa, tapi jangan main kekerasan fisik kan gitu begitu. kan. Ngomelin karena tadi ya maaf, tadi seharusnya berdiri, jadi itu juga kan duduk bentaran kok kan gitu kan ya. Iya. Kan bisa tegur secara baik-baik, tapi langsung jeger ditendang kan. Aduh, iya. Orang gimana nggak kena mental? Iya. Orang gimana nggak mau ngelawan, kan gitu kan? Betul. Oke, nah terus kemudian nih, apa mungkin abang juga korban perdagangan manusia, terus alih-alihnya tuh bekerja sebagai ABK gitu? Ya, Kita main asumsi aja gitu. saya pikir begitu. Karena kenapa? Si tekong itu si kaptennya salah, pas ngasih uangnya itu ke makelar. Sementara yang kerja kan saya. Harusnya kalau misalkan enaknya itu dia kasih tahu saya, sini gendut, ini loh uangnya ke Ompong. Saya taunya ke Ompong, kamu tinggal diskusi aja sama Ompong kayak begitu. Harusnya kan begitu kan, saya bilang pas saya ditampar itu saya pengen
pulang dari sana saya bilang, saya jangankan pegang, lihat saja enggak, saya bilang begitu. Ini Saya udah, makanya saya bilang ini menjurus ke trafficking, penjualan manusia ya. Iya, Semua orang ke pasti situ ya. iya ke situ ke situ pikirannya. ya juga sih, Iya. bener iya baru Iya. nangkep nih. Oh iya juga ya. Si ompong ini, si calonnya ini, Iya. bahasa keren tuh agen. Wah, ya kan? Bahasa halus ya kan? Ya kan? Iya. Agen yang mana? Agensi yang mana? Padahal mah calo sebenarnya. Yang tadi tuh ya kan? Agen Rigen. Agen ya. Agen mah yang dikasih air hangat tuh. Oh, energi. Sorry. Oke, saat mau izin jadi ABK, ada larangan nggak bang dari keluarga bang? Atau mungkin ada pihak saudaranya yang dulu pernah jadi ABK atau memang nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi pas saya lihat loker itu, terus mau berangkat, saya cuman kasih tahu aja. Malah ya persepsi keluarga juga ya gajinya gede gitu kan, jadi ABK loh, jadi ABK kapal gitu. Nah cuman mendoakan saja. Iya, mendoakan. Penting kita izin gitu kan, secara baik-baik gitu kan. Izinnya juga kan untuk mencari rezeki gitu kan, bukan untuk jalan-jalan gitu kan. Ya orang rumah pasti mendoakan lah, namanya juga mencari rezeki gitu kan. Ya. Nah, yang memutuskan untuk kabur duluan sebenarnya siapa? Kalau rencana si Bima kan kita tikam aja nih, ya kan? Si Cekong nih. Kalau rencana kabur itu ya dari saya, saran saya. Tapi Kalau wakil kapten itu baik ya? apa? Wakil kaptennya ya? Baik itu dia, orang Medan, Sile itu dia ngasih jalan. Karena memang di aktivitas kapal itu ya banyak sekali ini kekerasan. Tapi kalau yang namanya ke senior, ya itu cuman paling maki-maki doang. Nah ini yang gak enaknya, yang junior ini bukan hanya maki, pak, pukul, tendang. Tapi kalau buat senior cuman dimaki-maki saja. Nah yang lain kenapa nggak berani berontak? Dengar kata si wakil kapten pegang beceng. Pada takut lah. Pada takut. Padahal sekali dor kan mati sudah. Kata siapa itu beceng beneran? Siapa Nggak tahu ya? tahu juga ya. Diu. Nah, siapa tahu kan? Atau kan korek? Iya. Iya kan? Cuman buat nakutin aja. Iya. Toh misalkan tuh beceng beneran dari mana? Iya. Pertanyaan lagi dong nih, tapi nggak usah kita ke dalam ke sana. Iya betul. Jangan, itu biarin pihak yang berwajib aja. Nah, terus kemudian nih, gimana bang perasaannya kabur di laut yang belum pernah ke situ, ditambah lagi nggak bisa berenang walaupun ada pelampung, kan pasti ada rasa takut untuk. Saya ada pelampung waktu itu pas berenang. Iya, walaupun ada pelampung tapi kan apa ya, di lautan lepas loh gitu. Saya pikirannya, saya juga sebetulnya ngambang pikirannya bang. Ngambang, jadi pas mau kabur itu nggak kabur. Ya kayak begini tekongnya, nanti takutnya kejadian dibunuh tekongnya, malah lebih nanti rumit, tambah masalah lagi, bukan ngelarin masalah, tambah masalah. Nah saya sebelum berenang itu juga ngambang pikirannya. Kalau saya berenang juga takutnya saya nggak selamat, mati. Nah cuman di pikiran saya begini, nggak apa-apalah kalau misalkan memang saya pas berenang ya waktu itu dalam pikiran mati, ya saya pikirnya syahid lah, saya bilang begitu. Karena dalam kondisi untuk mencari rezeki. Iya begitu. Oke. Nah, jadi akhirnya memutuskan bulat untuk berenang. tangan sampai putih-putih tuh ya. Ih sampai keriput bang, ini merah di sini, ini udah. Air laut tuh udah kayak pantau. Aduh air laut sudah berapa? Kan kalau kena mata kan perih dia. Perih, udah begini nih, jus, karena kan arus beda dari kolam renang. Iya, air kolam renang kan diem. Begitu. Ini kan tetap ya kan? Kena ada ini bang, ini ombaknya kan? Iya. Gitu apa sih gitu kan? Iya. Oke. Nah, terus kemudian nih, Kang Misbah nih, di situ kan ternyata ditolong sama pendeta nih. Iya. Pendeta ternyata baik hati, ya kan? Berarti kan kasus untuk ABK yang kabur ke daratan itu kan nggak cuma Kang Misbah, masih teman Kang Misbah banyak gitu kan. Terus kemudian kayak udah, ini udah ada kejadian lagi nih, anterin deh ke Dobo masjid, ya kan? Berarti kan itu tadi pulau itu ada transportasi kapal dari seminggu sekali, dari Disub. Seminggu sekali. Berarti ada pendeta itu punya kapal yang kecil pribadi, milik pribadi untuk belanja ke yang pulau itu tuh Dobo itu ya. Oke. Nah, karena Tanjung Lelar itu pulau terpencil bang, boleh dikatakan itu. Oke, berarti
ketika ada sempat nanya nggak ke pendeta bahwasanya kasus yang ABK kabur ini apa cuma saya aja atau memang ada yang sebelum-sebelumnya Yang kabur ke situ. iya. Dia bilang, saya pernah tanya, yang pernah ditolong sama bapak ini baru saya atau baru kamu katanya. Oh. Dia bilang, soalnya pas saya mau lirik kapal itu ada 2 orang yang sudah terdampar mayat dari kapal Cumi. Udah dia bilang katanya. Oh iya, baru ingat nih. Ada yang kabur tapi kebanyakan pada meninggal. Iya, makanya dia bilang puji Tuhan kamu bisa berhasil. Kang Misbah ini sama temennya berhasil selamat di daratan pulau itu. Oke. Nah, kebanyakan yang meninggal di situ nggak pakai pelampung ya pasti. Iya, kurang kopi saya, tapi dia bilang banyak yang meninggal katanya yang terdampar. Oke. Begitu. Nah, Dia bilang terus kan pendeta. satu lagi nih. Ini kayaknya sempat baca berita tentang KM Sejati Bina apa? Sejati. Bina Sejati. Yang kalau ini beredar kan perompak. Ya. Bukan perompak. Sebenarnya bukan perompak. Di mana ada kasus ABK sakit hati, diperlakukan nggak baik sama tekong dan sebagainya. Iya, dan teman-temannya. Tikam lah semuanya. Iya, dibabat sama dia, dibantai 3 orang itu pelakunya. Digoreng sama di media. Perampok, ya kan? Iya, perampok. Bukan. Iya. Perampok apa sih? Perampok buat di daratan. Perampok di daratan. Nah, kalau perompak di laut. Nah, kalau perompak ini yang kasusnya gede tuh di Somalia. Kita pernah undang juga tuh kan ya. Di Somalia tuh tahun 2000 berapa ya? Ada tuh, itu bener perompak tuh. Iya. Ya kan, karena emang mencuat kasusnya. Tapi kalau Indonesia kalau ada perompak kan kayaknya enggak. Jarang deh. Kalau di media itu perompak, cuman iya, kalau di luar negeri kan perompak naik speedboat, bawa beceng, Indonesia top gear. Iya dong, masa nggak make sense gitu loh. Iya kan, pakai ginian kalau di luar negeri kan dan pernah itu. tawuran nih kayaknya. Kalau jauh kan biasanya kan sambil berdiri di perahu paling depan kan dia megang beceng panjang tuh kan. Dan itu pernah diceritakan dan dijadikan film kalau nggak salah tuh ya. Itu kan keren ya, ya kan? Luar negeri nih, Somali kan. Wah, Indonesia kan sini lo bawa bendera, kan nggak mungkin gitu kan. Ternyata ya kasusnya itu ya, di mana ada rasa sakit hati terhadap gara-gara tali pancing awal mulanya. Tapi katanya sih kata aku mah bukan karena tali pancing deh, yang tadi kekerasan juga mungkin. Ya. Pas banget momennya ya tali pancing. Sebelumnya kan mungkin dia udah. Ya udah kena yang tadi presan sama itu. Presan sama kekerasan. Gitu. Oke. Kang Misbah, misalkan dari DKM Masjid itu nonton apa yang pengen disampaikan, Kang? Ya buat DKM Masjid Nurul Haq Dobo, pengurus Masjid Nurul Haq Dobo, semuanya dah pokoknya yang ada di Masjid Nurul Haq Dobo. Saran saya jangan sampai ya bosan-bosannya menolong orang ABK, terutama di ABK kapal Cumi. Ya karena memang kejadiannya itu saya rasakan begitu. Jadi bukan memang karena dia sengaja-sengaja pengen kabur atau gimana. Ya terima kasih juga buat DKM atau pengurusnya ya telah membantu. Jarang di daerah saya juga ada tempat buat musafir dikasih makan di situ sama pengurus masjid. Tapi bagusnya di Masjid Nurul Haq Dobo itu ya diarahkan, ditempatkan, dikasih makan. Jadi saya juga berterima kasih, mungkin bukan saya aja ya, saya cuma mewakili ini. Berterima kasih sama pengurus Masjid Nurul Haq Dobo telah membantu korban-korban ABK kapal. Ya terutama ABK kapal Cumi begitu. Jadi saran saya jangan bosan-bosan berbuat kebaikan, jangan bosan-bosan berbuat menolong untuk korban kapal begitu. Iya, tanpa mandang agama, tanpa suku, begitu kan ya. Kalau pesan ini Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang, supaya jangan sampai teman-teman semua ini ngerasain hal yang sama kayak Kang Misbah nih gitu. Pesan saya sih ya buat teman-teman yang lihat video ini, jadi kalau misalkan biarpun mentok sudah nggak ada pekerjaan, kalau
nanti ada penawaran di ABK Kapal Cumi, lebih baik jangan, pikirkan dulu. Karena menurut saya yang belum pengalaman kemarin di ABK Kapal Cumi, saya itu lebih baik mendingan di darat. Karena di darat itu ya selelah-lelahnya di darat, secapek-capeknya di darat. Tetap kita di darat. Iya benar, tetap di darat kan? Tetap di darat, betul. Beda sama kan di laut tuh beda. Iya beda. Jadi apa, istirahatnya itu pulas bang, lelap, lain kayak di Laut. kapal di laut. Ditambah udaranya juga kita beda, perlu adaptasi betul-betul. Baru kalau misalkan nemu tekong yang baik, ini nemu tekong yang galak atau yang keras. Kalau di daratan ya itu lelahnya cuman lelah saja, begitu. Lelah kerja. Lelah kerja, iya. Kan Nggak lelah. ada. Tidur aja lelah gitu Iya. kan di sana ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua bukan untuk mengurangi jumlah ABK enggak Bukan. gitu kan. Tapi jadi ABK kapal silahkan, tapi jangan sampai tergiur dengan besok berangkat. Iya. 2 minggu lagi berangkat. Iya. Apa sih udah ada apa namanya? Tanda-tanda bahwasanya ini kayaknya Iya. ilegal deh gitu. Karena kan ada prosesnya, setahu saya ya gitu kan ya. Ada yang sekolah dulu, ada yang begini dulu Iya, kan tuh. apa ya, BAST apa namanya ya? Apalah pokoknya namanya kan pasti begitu kalau yang ada yang legal ya maksudnya. Ya pokoknya kalau dilihat di grup Facebook gitu jangan gampang tertarik lah gitu. Iya. Ya didalemin lagi ya gitu ya. Iya, jadi ya dipikir dulu kalau mau Pikir ke laut. dulu, betul. Oke, ya wis, kita doakan semoga Kang Misbah ini sehat selalu, Kang. Amin ya Allah. Panjang umur gitu kan Amin. nih. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Misbah ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau menjadi ABK Kapal Cumi ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang, terima kasih banyak. Sama-sama, Alhamdulillah. Abang. Sehat selalu, Bang. Amin. Bungkus.